Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Saya Syihid Nur Hidayat. Nomor NPM saya 19428026 dari Universitas Pancasakti Bekasi, program studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini kami akan membawakan presentasi tentang etika profesi untuk tugas UTS kami, dengan dibimbing oleh dosen mengampu kami, yaitu Bapak Dr. Son Haji. Yang pertama yaitu tentang etika. Istilah etika sendiri menurut para ahli itu merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Pengertian etika adalah nilai dan norma moral atau bisa berupa aturan yang dipakai dalam berperilaku di masyarakat. Di sini ada dua macam etika, yaitu etika profesi dalam bidang teknologi informasi, etika pengguna internet. Yang kedua yaitu tentang profesi. Etika profesi teknologi informasi memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dari etika pada umumnya. Profesi pada bidang teknologi informasi menitik beratkan pada masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai teknologi informasi. Profesi itu menciptakan produk yang dapat mempengaruhi masyarakat luas dan memberikan manfaat bagi masyarakat di bidang teknologi. Tanggung jawab dari profesi bidang teknologi informasi yang meliputi keamanan dan keselamatan data. Yang ketiga yaitu kode etik profesi. Berikut ini kemungkinan sanksi bagi pelanggar yang melanggar kode etik, yaitu menerima peringatan. Pada tahap ini, pelaku akan menerima peringatan halus, misalnya jika seorang menyebutkan instansi terkait atau tetapi levelnya tidak terlalu ketat. Dia dapat menerima email dengan peringatan. Jika tidak jelas, dia dapat lanjut ke level berikutnya, seperti peringatan parah atau lainnya. Blokir. Update tersebut berisi status sara. Mengupload data yang mengandung gambar dan elemen pornografi berupa GIF. Programmer inilah yang mendistribusikan malware tersebut. Ini adalah contoh pelanggaran dalam situasi yang sangat berbeda. Dalam hal ini mungkin akun diblokir saat pelaku melakukan aksinya. Misalnya jika Anda berniat membuat akun sosial pribadi dari grup yang melecehkan agama dan orang lain merasa tersinggung, akun tersebut mungkin dinonaktifkan oleh server atau menyebabkan website atau blog diblokir pada website atau blog yang mengandung konten pornografi. Hukum pidana atau perdata. Setiap administrator negara, individu, entitas komersil atau asosiasi, jika dirugikan oleh orang lain karena penggunaan dapat domain dan tidak memiliki hak orang lain, berhak mengajukan gugatan untuk meminta pembatalan nama domain yang bersangkutan dalam pasal 23 paragraf 3. Setiap orang melakukan tindakan apapun dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum yang menyebabkan sistem elektronik terputus atau sistem elektronik tidak dapat bekerja secara normal, yaitu pasal 33. Memulai gugatan perdata sesuai dengan hukum, pasal 39. Di sini ada fungsi dan tujuan kode etik profesi, yaitu kode etik pada dasarnya memiliki rangkap fungsi, yaitu sebagai pelindung dan pengembang profesi.
Fungsi ini sama dengan yang dikemukakan oleh Gibson atau Michael pada tahun 1945 sampai 1949, yang menekankan kode etik menjadi kode etik sebagai kode untuk menjalankan tugas profesional dan menjadikan masyarakat sebagai kode jabatan. Pada dasarnya, tujuan dibentuk atau dirumuskannya kode etik profesi adalah untuk kepentingan anggota dan organisasi profesi. Secara umum, tujuan pembentukan kode etik adalah sebagai berikut: untuk menjaga martabat profesional, untuk menjaga kesejahteraan anggota, meningkatkan layanan profesional, meningkatkan kualitas profesional. Yang keempat yaitu sejarah etika di bidang komputer. Pada era tahun 1940 sampai 1950-an, diawali dengan penelitian Norbert Wiener, profesor dari MIT, tentang komputasi pada meriam yang mampu menembak jatuh pesawat yang melintas di atasnya pada Perang Dunia Kedua. Ramalannya tentang komputasi modern yang pada dasarnya sama dengan sistem jaringan saraf yang bisa melahirkan kebaikan sekaligus malapetaka. Pada era tahun 1980-an, kemunculan kejahatan komputer atau virus Unatory Shit Login etc. Studi berkembang menjadi suatu diskusi serius tentang masalah etika komputer. Lahirlah buku Komputer Etik Johnson tahun 1985. Yang kelima yaitu etika internet di dunia maya. Etika internet pada dasarnya sama dengan etika berkomunikasi di dunia nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, seperti jujur, menggunakan kata-kata yang baik atau sopan, ramah, serta berbicara jelas dan mudah dimengerti. Yang keenam yaitu tentang cybercrime. Cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Secara umum dapat disimpulkan sebagai perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana, atau komputer itu sendiri sebagai objek tindak pidana. Dan dalam arti sempit, kejahatan komputer adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan teknologi komputer yang canggih. Nomor 7 yaitu tentang aspek bisnis di bidang teknologi informasi. Prosedur pendirian bisnis. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Kontrak kerja. Definisi kontrak kerja adalah suatu bentuk perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan. Adapun isi kontrak kerja yaitu hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan selama terikat hubungan kerja, yang ditanda dengan penandatanganan kontrak kerja tersebut oleh pimpinan perusahaan dan karyawan. Prosedur pengadaan. Prosedur pengadaan terdiri dari prosedur pengadaan tenaga kerja dan prosedur pengadaan barang dan jasa. Oke, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.